Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun dari anggota kelompoknya itu yaitu saya sendiri, Cinta Valencia Damanhuri. Saya Mutia Uli Agustin. Saya Sandi Satria Nugraha. Saya Nuraini Gusnita Sari. Saya Reviona Asri Rizky. Langsung saja, itu pada bagian awal program saya melakukan persiapan library dan proses pemuatan dataset yang akan digunakan dalam penelitian. Yang pertama itu kita mengimport library. Ada library Pandas dan NumPy yang digunakan untuk manipulasi dan pengolahan data. Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi data pada tahap EDA. Kemudian dari scikit-learn, saya mengimpor modul untuk processing, pembagian data train test, pembuatan pipeline, serta algoritma klasifikasi seperti logistic regression dan random forest. Di sini saya juga mengimpor XGBoost sebagai salah satu model machine learning yang akan digunakan. Selain itu, saya menambahkan library psutil, OS, dan time yang nantinya dapat digunakan untuk monitoring performa eksekusi program. Terakhir, karena pengerjaan dilakukan di Google Colab, saya mengimpor Google Colab Drive untuk mengakses dataset dari Google Drive. Bagian duanya itu yaitu untuk load dataset dari Google Drive. Selanjutnya, saya melakukan mounting Google Drive menggunakan Drive Mount, dan langkah ini bertujuan agar Google Colab dapat mengakses file dataset yang tersimpan di drive pribadi saya. Setelah itu, saya menentukan path file dataset lalu membuat data menggunakan fungsi pdread CSV ke dalam variabel data frame df. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian yang ketiga, yaitu ada processing. Yang dimana pada tahap processing ini kami tidak hanya membersihkan data yang kosong, akan tetapi juga melakukan feature engineering. Kami mengubah data mentah seperti tanggal dan tag, hashtag menjadi fitur numerik, yaitu jam, hari, dan jumlah hashtag. Hal ini krusial karena algoritma machine learning itu jauh lebih efektif dalam menemukan pola jika datanya berupa angka yang spesifik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya. Yang pertama di sini ada handling missing value, yang dimana ini memiliki fungsi drop. Nah, yang digunakan untuk menghapus seluruh baris yang memiliki setidaknya satu nilai yang kosong, yang bertujuan agar model machine learning tidak mengalami error saat proses perhitungan matematik, karena komputer tidak bisa menghitung nilai yang tidak ada. Dan di sini ada fitur engineering, yang dimana di sini ada fitur engineering ini adalah proses pembuatan kolom baru dari data yang sudah ada untuk membantu model memahami pola dengan lebih baik. Di sini ada fungsi untuk PD to date time, yang dimana fungsi ini mengubah kolom tanggal yang tadinya berupa teks biasa menjadi string, yang bertujuan agar kita bisa membedah waktu secara otomatis. Yang kedua di sini ada hour, ini untuk jam, ini untuk minggu. Nah, selanjutnya di sini ada pilih fitur hindari dead leak egg. Pada tahap ini kami melakukan pemisahan variabel. Kami menentukan mana variabel input egg yang akan dipelajari, model, dan nama variabel target Y yang ingin diprediksi. Kami juga menggunakan fungsi otomatis untuk memisahkan data menjadi dua kelompok, yaitu menjadi kategorikal yang berupa teks dan numerik yang berupa angka. Hal ini memudahkan kami dalam langkah selanjutnya, yaitu memberikan perlakuan yang berbeda untuk masing-masing tipe data agar model bisa bekerja secara optimal.
Di sini ada fitur calls, yang dimana ini adalah daftar kolom variabel yang kami pilih sebagai pemberi pengaruh. Kami memilih platform, jenis konten, topik, hingga jumlah hashtag karena kita menganggap hal-hal inilah yang menentukan sebuah postingan akan viral atau tidak. Dan juga menghindari data link X seperti yang tertulis di komentar kode. Kita harus berhati-hati jangan sampai memasukkan data yang dapat membocorkan jawaban. Dan sini ada XDF feature calls yang dimana ini menentukan variabel independent input. Dan di sini variabel Y yang dimana menentukan variabel dependent atau target atau output yang ingin kita tebak. Dan selanjutnya sini ada cat calls dan cat calls xselect yang dimana ini berfungsi secara otomatis untuk mencari kolom yang berisi teks atau kategori seperti nama negara, jenis platform, atau bahasa yang bertujuan untuk mengidentifikasi kolom karena model komputer tidak bisa membaca teks secara langsung. Nantinya kolom-kolom daftar calcodes ini harus diubah menjadi angka, misalnya melalui one-hot encoding. Dan di sini ada train split, yang dimana pada tahap ini kami membagi dataset menjadi dua bagian utama. Kami mengalokasikan 80% data untuk proses pelatihan, agar model bisa mempelajari pola dan 20% data sisanya kami simpan sebagai data uji. Kami menggunakan parameter Stratify untuk memastikan bahwa proporsi data target, dalam hal ini postingan viral dan tidak viral, tetap seimbang di kedua bagian tersebut. Sehingga hasil evaluasi model kami nantinya akan jauh lebih objektif dan akurat. Nah, di sini untuk penjelasannya, yang angka 0,2 ini berarti kita mengambil 20% data sebagai bahan uji testset dan sisa 80% datanya digunakan sebagai bahan belajar oleh model machine learning-nya. Dan selanjutnya sini ada 5 prosesor pipeline yang akan dijelaskan kawan saya. Baik, yaitu langkah selanjutnya prosesor pipeline. Di sini saya nyiapin data supaya siap dipakai oleh model. Di sini ada dua jenis data, yaitu numerik dan kategori, dan dua-duanya perlu diproses dengan cara yang berbeda. Untuk itu saya pakai kolom transformer, fungsi buat ngatur kolom mana yang diproses pakai metode apa. Di sini kolom numerik diproses pakai standar scalar, yang tugasnya nyamain skala data. Sementara itu kolom kategori diproses pakai one-hot encoder yang mengubah data kategori jadi angka supaya bisa dipahami oleh model. Opsi handle unknown itu dipakai supaya model nggak error kalau ketemu kategori baru. Selanjutnya yaitu pemilihan dan penyiapan model. Setelah datanya siap, langkah berikutnya menentukan model klasifikasi yang akan digunakan. Di sini saya nggak cuma pakai satu model, tetapi mencoba beberapa model sekaligus supaya bisa dibandingkan performanya. Model pertama yaitu logistic regression yang dijadikan sebagai baseline karena sederhana dan mudah diinterpretasikan. Model kedua ada random forest yang lebih kuat karena menggunakan banyak discussion tree sehingga bisa menangkap pola data yang lebih kompleks. Model ketiga yaitu XGBoost yang dimana model yang paling kompleks dan biasanya memberikan performa paling baik karena mampu belajar dari kesalahan secara bertahap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya, proses training dan evaluasi beberapa model machine learning yaitu logistic regression, random forest, dan XGBoost.
Pertama, kita membuat sebuah fungsi bernama train and evaluate. Fungsi ini digunakan untuk melatih model sekaligus mengukur performanya. Di dalam fungsi ini, sistem akan mencatat penggunaan memori sebelum dan sesudah training, serta menghitung waktu yang dibutuhkan untuk melatih model. Kemudian data akan diproses menggunakan pipeline yang terdiri dari tahap pre-processing dan model klasifikasi. Setelah itu model dilatih, sistem akan melakukan prediksi pada data training dan data testing. Dari hasil prediksi ini, kita menghitung nilai akurasi, menampilkan classification report, serta membuat confusion matrix dalam bentuk heat map agar lebih mudah dianalisis. Selanjutnya, fungsi ini dijalankan untuk ketiga model yang berbeda. Dimulai dari hasil logistic regression. Model ini memperoleh akurasi training sebesar sekitar 69% dan akurasi testing sebesar 70%. Namun jika kita melihat confusion matrix, terlihat bahwa model ini memprediksi seluruh data sebagai kelas 1. Artinya semua data yang seharusnya masuk ke kelas 0 justru salah diklasifikasikan sebagai kelas 1. Akibatnya, nilai precision dan recall untuk kelas 0 menjadi 0. Tolong di-scroll lagi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akurasinya terlihat cukup tinggi, model ini sebenarnya gagal mengenali kelas minoritas. Dengan kata lain, logistic regression sangat bias terhadap kelas mayoritas. Selanjutnya adalah random forest. Model ini memiliki akurasi training yang sangat tinggi, yaitu hampir 99%. Namun akurasi testingnya turun menjadi sekitar 68%. Pada confusion matrix, kita bisa melihat bahwa hanya ada satu data terdiri dari kelas 0 yang berhasil diprediksi dengan benar, sementara 119 data lainnya salah diklasifikasikan. Sementara itu, model cukup baik dalam mengenali kelas 1. Perbedaan besar antara akurasi training dan testing ini menunjukkan adanya overfitting, yaitu model terlalu menyesuaikan diri dengan data training tetapi kurang mampu melakukan generalisasi pada data baru. Kemudian kita melihat hasil dari XGBoost. Model ini mendapatkan akurasi training sekitar 90% dan akurasi testing sekitar 64%. Walaupun akurasinya paling rendah, dibanding dua model sebelumnya, XGBoost mampu mengenali kelas 0 lebih baik, yaitu sebanyak 10 data berhasil diprediksi dengan benar. Ini menunjukkan bahwa XGBoost lebih seimbang dalam melakukan klasifikasi, meskipun secara keseluruhan performanya masih belum optimal. Dari ketiga model tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama terletak pada ketidakseimbangan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, pada bagian summary table ini, pada bagian ini untuk menampilkan tabel ringkasan performa dari seluruh model digunakan dalam penelitian ini, yaitu logistic, regression, random forest, dan XGBoost. Tabel ini menyajikan 5 metrik utama, yaitu akurasi training, akurasi tes, waktu training dalam detik, serta penggunaan memori dalam satuan megabyte. Data dalam tabel diurutkan berdasarkan nilai akurasi tes dari yang tertinggi ke terendah karena akurasi tes merupakan indikator utama kemampuan generalisasi model. Berdasarkan tabel logistik, regression memiliki akurasi training sebesar 0,698 dan akurasi tes sebesar 0,7. Nilai ini menunjukkan bahwa performa model pada data training dan data tes sangat konsisten sehingga dapat disimpulkan bahwa logistic regression tidak mengalami overfitting. Selain itu, logistic regression juga memiliki waktu training yang paling cepat, yaitu sekitar 0,13 detik, sehingga penggunaan memori paling kecil yaitu sekitar 0,91 MB. Random forest memiliki akurasi training yang sangat tinggi, yaitu sebesar 0,988, namun akurasi tesnya hanya sebesar 0,685. Perbedaan yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa random forest mengalami overfitting. Dari sisi efisiensi, random forest membutuhkan waktu training sekitar 1,16 detik dan penggunaan memori paling besar yaitu sekitar 11,5 MB. XGBoost memiliki akurasi training sebesar 0,902
dan akurasi tes sebesar 0,645. Model ini menunjukkan kecenderungan overfitting ringan dengan waktu training paling lama yaitu sekitar 2,95 detik dan penggunaan memori sekitar 8,21 MB. Dari tabel ringkasan ini dapat disimpulkan bahwa logistic regression memberikan performa paling seimbang antara akurasi dan efisiensi. Selanjutnya yaitu pada bagian 10 yaitu plot comparison. Pada bagian ini adalah kode untuk visualisasi hasil akurasi tesnya. Tolong di-scroll, langsung tampilkan saja outputnya. Pada grafik pertama, di sini menunjukkan perbandingan akurasi pada data tes untuk masing-masing model. Terlihat bahwa logistic regression memiliki akurasi tes paling tinggi, yaitu sekitar 0,70, diikuti oleh random forest sekitar 0,685 dan SGBoost sekitar 0,65. Hal ini menunjukkan bahwa model yang lebih sederhana justru mampu melakukan generalisasi dengan lebih baik pada dataset ini. Selanjutnya yaitu perbandingan akurasi train versus test, di mana grafik kedua ini membandingkan akurasi training dan akurasi tes untuk setiap modelnya. Pada logistic regression, nilai akurasi training dan tes hampir sama yang menunjukkan bahwa model stabil dan tidak mengalami overfitting. Pada bagian random forest, terdapat selisih yang sangat besar antara akurasi training yang mendekati 1 dan akurasi tes yang lebih rendah, sehingga dapat disimpulkan terjadi overfitting. SGBoost juga menunjukkan selisih antara akurasi training dan tes meskipun tidak sebesar random forest. Selanjutnya yaitu grafik ketiga. Grafik ketiga menunjukkan perbandingan waktu training dari masing-masing model. Logistic regression memiliki waktu training tercepat yaitu sekitar 0,13 detik. Random forest membutuhkan waktu training sekitar 1,16 detik, sedangkan SGBoost memiliki waktu training paling lama yaitu sekitar 2,95 detik. Hal ini menunjukkan peningkatan kompleksitas model berbanding lurus dengan waktu komputasi yang dibutuhkan. Pada grafik selanjutnya, ini menunjukkan perbandingan penggunaan memori selama training. Logistic regression menggunakan memori paling kecil yaitu sekitar 0,91 MB. Random forest menggunakan memori paling besar yaitu sekitar 11,5 MB, sedangkan SGBoost berada di tengah dengan menggunakan memori sekitar 8,21 MB. Penggunaan memori ini menjadi faktor penting dalam pemilihan model untuk implementasi nyata. Berdasarkan hasil ringkasan tabel dan visualisasi grafik, dapat disimpulkan bahwa logistic regression merupakan model yang paling optimal untuk dataset ini. Model ini memiliki akurasi tes tertinggi, stabilitas yang baik, serta efisiensi waktu dan memori dibanding model yang lain. Sementara model yang lebih kompleks seperti random forest dan SGBoost cenderung mengalami overfitting dan membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.